warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Ngopi Tape SDIT Harapan Bunda Purwokerto. Jangan salah ya sahabat Harbun, bukan kopi dan tape, tapi ngobrol pintar seputar pendidikan. Ya, bersama saya Ayon Elwan Retno Hasanah. Pendidikan adalah tolak ukur suatu bangsa. Pendidikan tidak hanya soal nilai rapot saja, tapi kepada penanaman karakter kepada anak-anak kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah mereka mengira orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 1-4. Semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang beriman. Sudah 9 bulan lamanya pandemi di dunia ini, khususnya di negeri kita Indonesia belum juga usai. Lalu bagaimana nasib anak-anak didik kita? Mereka belajar dari rumah masing-masing. Lalu bagaimana nasib para pendidik yang harus mau tidak mau kita sebagai seorang pendidik harus memberikan inovasi-inovasi baru agar pendidikan ini terus berjalan. Di podcast kali ini kita akan ngobrol pintar seputar pembelajaran efektif di masa pandemi. Kali ini saya tidak sendiri loh sahabat Harbun, saya ditemani oleh dua ustadzah inspiratif dari SDIT Harapan Bunda Purwokerto. Di sebelah kanan saya ada Ustadzah Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ayon. Kabar sehat Ustadzah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semangat ya Us. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ustadzah Anggita. Beliau salah satu pengajar juga di SDIT Harapan Bunda Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadzah Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Ayon. Tetap semangat Ustadzah. Kita bersemangat. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya teman-teman sahabat Harbun, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua ustadzah inspiratif ini. Sahabat Harbun, kita mulai tanya-tanya saja ya pada dua ustadzah kita kali ini. Ustadzah Puput, Ustadzah Anggi, sudah berapa lama nih mengajar di Harapan Bunda? Siapa dulu nih? Mungkin dari Ustadzah Puput dulu ya. Berapa lama mengajar di SDIT Harapan Bunda dan gimana nih Us selama mengajar perasaannya? Alhamdulillah, ini masuk tahun kelima Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah selama 5 tahun ini ya. Alhamdulillah perasaan saya bergabung di SDIT Harapan Bunda itu bahagia karena bisa membersamai anak-anak, belajar dari mereka, tentunya belajar dari orang tua dan juga teman-teman guru yang lain. Alhamdulillah bersama SDIT Harapan Bunda insya Allah selain bekerja juga beribadah. Masya Allah. Selanjutnya Ustadzah Anggita, sudah berapa tahun dan bagaimana perasaannya di Harapan Bunda? Ini salah satu ustadzah yang senior juga nih. Masya Allah Ustazah Ayon, saya baru 6 tahun Ustazah bergabung. Baru 6 tahun, Masya Allah. Ya, saya 6 tahun lalu baru bergabung bersama SDIT Harapan Bunda ya. Alhamdulillah, meskipun terbilang cukup ya, baru 6 tahun ya, tapi saya sangat senang, sangat bersyukur sekali dengan bergabung di sini. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat, terutama adalah ilmu kepada anak-anak gitu ya, bagaimana menghadapi mereka, dan dari mereka lah saya justru banyak belajar. Masya Allah. Jadi kita banyak belajar dari anak-anak, betul sekali gitu. Barakallahu fikum. Masya Allah, pengalaman yang luar biasa ya dengan mengajar selama 5 dan 6 tahun di SDIT Harapan Bunda Purwokerto. Pasti banyak sekali pengalaman yang menarik tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadzah Puput dan Ustadzah Anggita. Nah, ternyata poin yang saya dapat nih sahabat Harbun, belajar itu tidak hanya ketika kita di bangku sekolah atau di bangku perkuliahan saja. Belajar itu di mana saja, termasuk sekarang gitu, ketika kita mengajar, kita sedang bekerja, mengajar, kita juga belajar kepada anak-anak. Dan guru itu ternyata bukan hanya guru yang ada di sekolah nih, bukan hanya
kami ini sebagai guru bukan hanya dosen, tentor gitu, tapi guru kehidupan itu bisa berasal dari anak didik kita gitu ketika di sekolah. Masya Allah. Begitu ya, Us? Iya, betul sekali. Oke. Nah, saat itu kan Ustazah sudah lama ya, 5 sampai 6 tahun begitu mengajar. Tiba-tiba tahun ini dunia ya, dunia lebih tepatnya kita dihadapkan pada wabah COVID-19 yang datangnya ini tiba-tiba, kita tidak bisa merencanakan gitu. Yang awalnya kita hanya mendengar kabar bahwa itu terjadi di negara tetangga kita gitu. Tapi qadarullah Maret kemarin masuk nih dadakan ke Indonesia seperti tahu bulat saja ya, dadakan gitu. Nah, saat itu gimana nih perasaannya Ustazah Puput sama Ustazah Anggi? Mungkin tiba-tiba datang, kemudian aduh harus ngapain nih, tindakan apa yang harus dilakukan saat itu? Dari Ustazah Anggi mungkin. Tamu tidak diundang mungkin ya, Ustazah? Ya, tamu tidak diundang. Iya, kalau saya pribadi awalnya sangat kaget ya, karena dari sekolah kan kalau tidak salah ketika itu kita sudah menyiapkan perangkat pembelajaran dengan protokol COVID-19 itu ya. Jadi kita sudah menyiapkan bagaimana SOP dan sebagainya tuh. Tiba-tiba di hari Ahad ada pemberitahuan bahwa mulai Senin selama 2 pekan kita akan belajar dari rumah. Masya Allah. Cukup wow gitu ya, Masya Allah gitu ya. Yang biasanya kita datang pagi menyapa anak-anak, sholat duha, berzikir pagi, tiba-tiba harus menyapa dari handphone gitu ya. Sedih ya. Sekali gitu ya. Melihat senyum mereka dan sebagainya, tetapi harus kita lalui melalui daringnya. Memang ketika itu awalnya memang cukup kaget ya. Cuma qadarullah tempat saya itu sedang ada juga ada warga kami yang terkena virus ya, sehingga memang lokasi kami di lockdown. Nah, ketika itu saya berpikir bahwa berarti memang harus di rumah gitu ya. Jadi ternyata virus ini cukup membahayakan begitu mungkin ya, sehingga saya pun tidak bisa keluarga beraktivitas keluar rumah dan sebagainya. Jadi emang itu di rumah selama 2 pekan gitu ya, Masya Allah gitu biasa. Tapi Masya Allah kita nikmati ya, sudah kita nikmati keadaan. Lalu sudah berlalu sampai 9 bulan ya? 9 bulan. Kalau 9 bulan. Ini kalau orang melahirkan sudah mulai ya? Apa ya sudah mulai ya? Masya Allah gitu ya, luar biasa sih memang. Seperti tamu tidak diundang gitu sahabat Hakun. Nah, kalau saya dengarkan ya beberapa bulan yang lalu itu Mas Menteri kita gitu, Mas Nadiem Makarim itu pernah beliau mengatakan begini gitu, bahwa saat ini gitu kita sedang berperang gitu. Beliau pada dasar mengambil dari artikelnya Bill Gates gitu. Saat ini dunia tengah berperang gitu. Namun bukan antar manusia. Kalau kita biasanya berperang dengan manusia gitu ya, pakai senjata, tembak-tembakan seperti dulu saat penjajahan. Tapi kalau sekarang manusia ini jadi satu gitu ya. Kita berperangnya bukan melawan manusia tapi melawan virus COVID. Nah, tentunya kita sebagai pendidik kan harus bagaimana caranya ya kita mempertahankan agar pendidikan ini tetap berjalan dengan membuat inovasi-inovasi baru gitu ya Ustazah ya tentunya gitu. Karena dia tidak boleh menyerah gitu. Karena kalau kita menyerah, ya udah mau jadi apa gitu, nasib selalu berjalan ya. Iya betul sekali. Nah, mungkin menurut Ustazah Puput nih, bagaimana nih cara menyesuaikan gitu ya mungkin. Kalau pandemi kan Maret ya Maret mungkin sampai akhir semester ya, karena kita sudah terbiasa dengan anak-anak kita gitu, masih satu kelas yang sama dengan anak-anak yang masih sama seperti ya sebelum saat pandemi gitu, mungkin lebih mudah gitu menyesuaikannya. Namun setelah awal semester baru begitu, yang dari siswa TK naik ke kelas 1, dari siswa kelas 1 naik ke kelas 2 dan seterusnya begitu. Justru itu kan jadi suatu tantangan tersendiri ya, karena berganti lagi, mereka kan berganti ustazah yang baru, ustazah baru, kita menjumpai anak-anak yang baru. Nah, Ustazah Puput saat itu bagaimana? Jadi waktu pertama ada virus tersebut ya di Indonesia itu sekitar bulan Maret, itu berarti kan kita sedang semester 2 ya Ustazah? Iya, semester 2. Kalau tidak salah itu setelah PTS ya. Jadi sepekan setelah PTS kemudian kita sekolah dari rumah, kemudian baru
bulan-bulan tersebut itu kita baru pernah yang namanya itu belajar dalam jaringan ya. Waktu itu saya mengajar kelas 1, jadi bagaimana kita orang tua dan guru meyakinkan anak-anak kelas 1 kenapa sih kita harus stay at home begitu ya, kenapa sih kita harus pakai masker dan seterusnya. Itu lumayan PR ya, karena mungkin anak-anak kelas 1 itu kan masih Dunia bermain. iya, dunia bermainnya, ingin bertemu teman dan seterusnya. Jadi agak-agak mungkin sensitif kalau anak-anak kelas bawah itu ya. Karena dengan ibunya belajar yang menyenangkan. sudah nggak pengen di rumah dan seterusnya. Tapi alhamdulillah dengan sinergi yang baik orang tua dan guru sehingga anak-anak tetap bisa aman belajar dari rumah. Kemudian sampai akhirnya mereka ini ya rapotan ya sampai akhirnya naik ke kelas 2. Nah problem itu dimulai ketika naik kelas dengan guru yang baru, dengan teman kelas yang baru, bahkan kita melaksanakan parenting ya untuk orang tua itu juga secara virtual. Jadi serba digital semuanya. Jadi lebih apa ya? Lebih effortnya lebih ini ya. Daya juangnya itu lebih luar biasa ketika kita harus bertatap muka secara langsung. Tapi alhamdulillah itu sudah dilalui dan kita bersyukur sekali dengan adanya pandemi ini banyak kok hal-hal positif yang bisa kita ambil dari sini. Masya Allah, luar biasa. Itu tadi dari ini ya, segi penyesuaian dengan anak-anak kita gitu. Lalu bagaimana dari segi cara mengajar kita gitu. Nah tadinya kan kita belajar, anak-anak di depan kita mengajar, mempraktekkan banyak hal dengan mereka. Kemudian setelah berganti nih belajarnya dari rumah masing-masing menggunakan pembelajaran virtual, gimana Ustadz itu? Cara pembelajarannya bagaimana? Iya Ustazah, ya mau tidak mau kita semua ya guru, orang tua, anak-anak kan harus beradaptasi ya dengan keadaan seperti ini. Karena kita bisa bertemu di sekolah, karena kita menggunakan media digital ya, menggunakan Zoom mungkin, Google Meet, Google Classroom dan sebagainya, atau WhatsApp dan sebagainya. Ya mungkin pada awalnya masih masih belum terbiasa ya, betul terbiasa. Malu ya. Kita guru yang biasa ketemu anak, ketemu kamera ya, harus menyapa menyapa. lewat video call itu rasanya gimana ya? Awal-awal ya terbiasa ya, terus mengirim voice note Lebih malu di depan kamera daripada di depan anak-anak. Karena kalau bagi saya sendiri ketika bertemu mereka tuh energi baru buat kita ya, ketemu melihat senyumnya mereka, melihat mereka dalam keadaan sehat itu kan sebuah Masya Allah Nikmat, nikmat tersendiri. Tiba-tiba harus di rumah begitu ya, tanpa ada ujung-ujung aja begitu ya, kita harus mengajar melalui mungkin video pembelajaran dan ketika itu mungkin tidak semua tenaga pendidik siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Nah alhamdulillah dari sekolah kita alhamdulillah sudah difasilitasi dengan adanya pelatihan membuat video pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, sehingga meskipun dari rumah nggak ketemu langsung dengan anak-anak, mereka bisa tetap belajar melalui handphone ya, melalui gawai mereka dengan kondisi yang menyenangkan dan yang pasti ilmunya masuk. Memang sih tidak hal ini tidak lepas dari peran orang tua ya, karena kan kelas 1 sudah ya, kelas 1 apalagi yang kelas 1 master kan masih untuk pendampingan orang tua kan jarang pakai sendiri yang melalui sendiri. Nah kita tantangannya di situ sudah, jadi ya itulah bagaimana gantian juga dengan saudaranya, anaknya harus menunggu orang tuanya pulang. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah ya Ustazah ya, semua masalah insya Allah ada solusinya. Sudah awalnya mungkin kaget ya, semua orang tua juga yang terbiasa mereka bekerja pagi, pulangnya mungkin sore atau malam gitu kan. Setelah itu mereka harus mendampingi anaknya belajar kan, menggunakan gawai mereka ya, jadi tidak bisa langsung anaknya sendiri dibekali handphone gitu ya, karena masih kelas kecil gitu kan. Jadi memang ya semuanya ada sulit berproses dan belajar dengan adanya pandemi seperti ini. Dan memang lingkungannya adalah kedekatan yang berbeda orang tua dan anak, karena mau tidak mau kan orang tua pasti akan menemani anaknya belajar, menerangkan lagi ini begini loh nak maksudnya Ustazah, ini begini loh, kita ketemu bareng ya, apalagi ketika mengaji, Masya Allah itu
bagi saya sebuah kebahagiaan karena menjadi amal jariah nggak setia. Tidak hanya guru silahkan, tapi kita sebagai orang tua juga punya peran yang sangat Karakter ya. Iya. Dan ada cerita juga dari orang tua Ustazah, dan alhamdulillah hal ini sepertinya membahagiakan ya buat kita yang pendidik begitu, bahwa orang tua cerita alhamdulillah Ustazah, hikmah pandemi anak-anak menjadi lebih dekat ke saya, kemudian lebih bergantung ke orang tuanya, lebih percaya kepada orang tuanya, kemudian lebih nurut begitu. Kalaupun ada yang perlu disampaikan oleh gurunya, maka orang tuanya akan berkomunikasi dengan kami. Misalnya ada sesuatu yang perlu didiskusikan, alhamdulillah komunikasi kami baik, sehingga pasti ada masalah ya Ustazah, dan itu insya Allah segera tersolusi. Ya, memang komunikasi sangat penting ya, Iya, Us, ya. betul. Apalagi musim virtual ya. musim virtual. Soalnya harapannya gini sih, kalau menurut saya tuh semua harus dikomunikasikan ya. Jadi jangan sampai buntu komunikasi orang tua kepada guru, guru kepada orang tua, dan sebaliknya anak kepada Karena bahasa sosmed itu juga kadang ambigu ya. Maksudnya begini, terimanya bagaimana? Iya, betul sekali. Intinya dikomunikasikan. Komunikasikan dengan baik. Pengalaman juga ya Us, karena sebagai wali murid juga selain guru jadi wali murid juga, jadi Masya Allah. Jadi memang komunikasi antara guru, orang tua gitu, bahkan anak-anak sekarang di rumah juga tidak hanya orang tua yang mendampingi gitu, bahkan anggota keluarga yang lain ikut andil gitu. Itu kalau katanya Mas Nadim lagi ya, kata beliau itu adalah pendidikan yang ideal, jadi sinergi antara orang-orang rumah dengan sekolah gitu. Insya Allah akan menghasilkan anak-anak yang sukses. Amin. Nah, kalau di Harbun sendiri pembelajarannya itu apa saja nih sejauh ini selama daring? Selama daring kita awal-awal itu mulai dari hanya WhatsApp grup ya, waktu awal-awal, kemudian Assalamualaikum. kita mulai dari WhatsApp grup, video call dan seterusnya. Kemudian kita meningkatkan skill ya, berusaha meningkatkan skill lewat video pembelajaran yang diupload di YouTube. Kemudian kita mulai Zoom meeting, Google Meet dan seterusnya. Kemudian alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita ada kesempatan untuk memvisit. Jadi kita ini ya Ustazah, ketika ada masalah atau apa ya namanya anak-anak ya, motivasi itu kan naik dan turun begitu ya. Kadang kita yang dewasa aja begitu ya, apalagi anak-anak. Sehingga visit itu menjadi salah satu solusi ketika anak-anak tuh sedang merasa kurang motivasinya begitu. Sampai bosan ya? Iya, ketika bosan dan daring ya Ustazah. Karena video juga lama-lama pusing ya. Kemudian alhamdulillah untuk sekarang ini kita di akhir semester ini ada kesempatan untuk kelompok belajar. Jadi kita membuat kelompok-kelompok belajar di mana yang dekat-dekat, jadi yang berbasis wilayah ya, berbasis wilayah dengan protokol kesehatan yang ketat ya tentunya. Jadi kita tidak sembarang untuk berkumpul, tapi pasti akan menggunakan protokol kesehatan ya. Semoga tetap istiqomah ya Ustazah Puput dan sahabat Harbun yang di rumah. Terakhir nih, mungkin Ustazah Puput dan Ustazah Anggi ada pesan-pesan untuk orang tua, teman-teman, dan rekan pendidik kita yang lain. Monggo dari Ustazah Anggi dulu. Terima kasih Ustazah Ayon. Ayah Bunda, kami ucapkan terima kasih karena sudah mendampingi Anda belajar dari rumah, mengaji Al-Quran, mengaji wafa, dan penanaman karakter kepada mereka. Untuk anak-anakku, tetap bersemangat ya. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Anggi. Selanjutnya Ustazah Puput pesan untuk rekan pejuang pendidikan yang lain. Untuk rekan-rekan pendidik dimanapun berada, tetap semangat dan optimis ya, karena semangat kita akan menular ke anak-anak didik kita. Selamat Hari Guru Nasional 2020. Semoga kita senantiasa menjadi pendidik yang semakin profesional. Terima kasih Ustazah Anggi, Ustazah Puput untuk pesan-pesannya. Sahabat Harbun, baik buruknya generasi mendatang bergantung pada generasi sebelumnya, yaitu generasi kita saat ini.
Pandemi memang belum berakhir, namun pendidikan ini harus terus berjalan. Mari menjadi pendidik yang cerdas, kreatif, dan inovatif. SDIT Harapan Bunda Purwokerto, Sekolah Quran, Sekolah Sayang Teman. Saya Ayon Elwaroto Hasanah, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.